Baik, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Damayanti dengan NIM akhir 007 dan rekan saya. Novatria Sari dengan NIM akhir 026. Di sini Baik, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil dari tugas UAS penelitian kami dengan judul studi usability fitur interaktif dalam aplikasi sport tracking, implementasi strike chat, dan penjadwalan event lari dengan metode wawancara dan tick alert. Baik, mungkin boleh di-share screen untuk PPT-nya. Oke. Baik, sudah terlihat. Mungkin langsung next saja ke bagian pendahuluan. Ke bagian latar belakang, yang mana seiring dengan perkembangan teknologi digital telah melahirkan berbagai aplikasi sport tracking yang tidak hanya mencatat aktivitas fisik saja, tapi juga berfungsi sebagai media sosial berbasis komunitas olahraga. Nah, salah satu aplikasi yang saat ini populer di kalangan pelari dan pesepeda adalah Strava, yang memungkinkan pengguna merekam rute olahraga, mencatat statistik latihan, serta berinteraksi dengan pengguna lainnya. Lalu, salah satu fitur pendukung interaksi ini adalah fitur chat yang dirancang sebagaimana sarana komunikasi antar pengguna untuk membangun motivasi dan memperkuat komunitas olahraga. Namun, fitur chat di aplikasi sport tracking ini atau di Strava ini umumnya masih bersifat standar dan belum dimaksimalkan secara optimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah fitur tersebut sudah benar-benar memenuhi kebutuhan pengguna dalam mendukung kolaborasi dan menjaga konsisten berolahraga. Untuk itu, diperlukan evaluasi usability terhadap fitur ini. Next. Oke, baik. Selanjutnya adalah metode penelitian. Di sini adalah metode penelitian yang kami gunakan untuk penelitian ini. Yang pertama ini ada wawancara. Nah, wawancara ini dalam konteks HCI atau Human Computer Interaction adalah teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan percakapan terstruktur atau semi terstruktur antara peneliti dan pengguna untuk memperoleh informasi tentang pengalaman, opini, dan kebutuhan pengguna terkait sistem komputer. Lalu untuk metode yang kedua yaitu ada think aloud. Think aloud ini adalah metode teknik evaluasi usability di mana pengguna diminta untuk mengungkapkan secara verbal apa yang mereka pikirkan, rasakan, dan lakukan saat berinteraksi dengan sistem atau interface. Nah, konsep dasar dari metode ini adalah bahwa dengan mendengarkan verbalisasi pengguna, peneliti dapat memahami proses mental yang terjadi selama interaksi, termasuk kebingungan, ekspektasi, dan strategi pemecahan masalah yang digunakan pengguna. Baik, selanjutnya di sini ada hasil pembahasan. Yang pertama, ini terdapat fitur room chat, di mana di dalam fitur room chat ini terdapat nama dari si penerima chat, tanggal, lalu ada bubble chatnya dengan fitur utamanya itu mengetik pesan dan mengirimkan rute. Lalu selanjutnya ini ada halaman pencarian dan history chat, di mana di sini hanya ada taskbar untuk mencari. Lalu di sini juga ada apa tombol untuk menambahkan apa namanya chat baru yang kalau dipencet akan muncul seperti ini. Selanjutnya di sini ada hasil dari sampel wawancara serta think alert. Nah, di wawancara sendiri ditemukan benang merah dari 8 responden. Nah, 5 responden ini tuh pernah menggunakan fitur chat pada aplikasi Strava atau sport tracking serupa dan 3 diantaranya itu baru pertama kali menggunakan fitur chat. Nah, berdasarkan hasil wawancara sendiri juga sebagian besar responden menyatakan bahwa tujuan mereka mendownload Strava ini tuh untuk melakukan pelacakan aktivitas fisik seperti tadi men-tracking saat mereka berlari atau bersepeda. Lalu hasil wawancara juga menunjukkan bahwa fitur chat dalam aplikasi ini nggak menjadi fokus utama bagi sebagian atlet atau khalayak ramai. Terus juga mengenai desainnya pada fitur chat ini terlalu membosankan, yang mana banyak orang yang tidak menggunakannya lalu beralih ke aplikasi lain. Terus untuk navigasi apa namanya fiturnya sendiri itu terlalu berlibat karena kita harus mengklik beberapa kali dulu sampai bisa chattingan dengan orang tersebut. Mungkin boleh di next. Selanjutnya di sini terdapat bagian redesign Figma prototype sesuai dengan hasil-hasil wawancara dan think a lot pada responden kami. Oke, baik. Selanjutnya di sini ada halaman pertama, page pertama yang kita redesign yaitu pada halaman chat yang mana halaman ini tuh menunjukkan pengguna itu atau user sudah melakukan atau sudah berteman dengan beberapa orang dan sudah pernah melakukan chat dengan orang banyak. Lalu di sini kami juga meredesain pada bagian tambah teman baru atau tambah new friends yang mana sebelumnya itu user tuh dibuat bingung karena harus mengklik beberapa kali. Di sini kami hanya menyediakan satu tombol atau satu icon bulat saja yang mana bisa menambah teman dengan cepat. Misalkan diklik community nanti akan muncul grup-grup gitu lah, istilahnya grup-grup community. Mungkin boleh dibuka lagi salah satu di Friends. Kita misalkan buka yang Devi Damayanti, di mana di sini tadi kan juga sudah dijelaskan bahwasanya kita menambahkan fitur interaktif yaitu strike atau strike pada laman chatnya. Di sini kita menambahkan fitur icon, maksudnya icon api yang mana bisa mendorong semangat antar
pelari agar tetap berhubungan. Nah, di sini juga fitur API ini bakal terus nyala ya, istilahnya nyala kalau misalkan pelari itu bisa chattingan atau mengirimkan rute lari mereka. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Seperti yang sudah Devi bilang sebelumnya, fitur API ini akan nyala apabila kita mengirim pesan atau mengirim event. Sekarang kita coba mengirim pesan untuk melihat fitur API ini ituan apa berjalan. Ketik pesan, lalu kita kirim. Nah, maka akan muncul pop-up boom 100 strike collected. Gitu. Lalu kita kembali lagi ke sebelumnya. Nah, selain dari fitur strike yang kita tambahkan, terdapat fitur yaitu membuat event. Di mana nanti dari membuat event ini akan menambahkan apa ya interaksi antar pelari untuk nantinya mereka jika ingin mengadakan event bersama. Nah, di sini kita menaruhkan fitur tersebut di titik sini. Kita akan coba make an event. Nah, di sini akan ada detail-detail keterangannya lagi seperti activity detailnya, start time-nya, durasinya, lokasinya, dan juga notes-nya. Sekarang kita coba start scheduling. Lalu akan muncul apa ya halaman pemberitahuan event tersebut. Seperti contohnya ini ada penjadwalan apa event lari morning run GBK. Nah, nanti di dalam sini kita juga bisa menautkannya dengan Google Maps, yaitu lokasi di mana nanti kita akan mengadakan lari tersebut. Oke, jadi kesimpulannya, penelitian ini mengevaluasi fitur chat dan penjadwalan event lari pada aplikasi Strava dari perspektif usability dan user experience dengan metode wawancara semi terstruktur dan think aloud protokol. Nah, hasilnya menunjukkan bahwa fitur chat ini memang belum dimanfaatkan secara optimal dengan kendala seperti navigasinya yang membingungkan, umpan balik, sistem yang minim, dan kurangnya elemen yang interaktif. Rekomendasi redesign antarmuka yang dikembangkan oleh kami berdasarkan temuan ini menunjukkan peningkatan respon positif dari pengguna, menekankan pentingnya pendekatan user-centered design dalam mengembangkan fitur interaktif yang menyenangkan, kolaboratif, dan bermakna. Kemudian selanjutnya di sini terdapat lampiran dokumentasi dari penelitian kami, seperti wawancara dan think aloud. Di- Baik, mungkin cukup sekian dari kami berdua dari kelompok 11. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.